Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Nurmuhibah. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sekarang saya akan melaksanakan video pembelajaran tentang materi taubat, yaitu LPL 1, LPP 2 di Madrasah Aliyah NU Samsi yang beralamat di Kampung Gandok, Desa Rangilasari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Siap Melia. Melia, mana Rizky? Sakit. Siapa lagi? Samsul. Ya, mana Neti? Sakit. Siapa lagi? Samsul. Mana Samsul? Sakit. Semoga yang sedang sakit segera disehatkan dan bisa kembali bersama kita, bisa belajar bersama kita kembali. Amin. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, baiklah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Akan menyanyi. Satu Nusa, satu bangsa.
Materi bab 3 yaitu tentang taubat. Kompetensi dasarnya menghayati pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Kemudian menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman taubat. Kemudian yang ketiga, menganalisis hakikat taubat, syarat-syarat taubat, kedudukan taubat. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan video singkat kisah ahli sufi Malik bin Dinar yang bertaubat, peserta didik dapat merekonstruksi dan menyusun perkembangan kisah orang yang bertaubat. Dia peserta didik dapat menghubungkan dan menguraikan fakta-fakta informasi yang berkaitan dengan taubat. Kemudian melalui pendekatan coach yang menggunakan model pembelajaran berbasis project based learning. Dan peserta didik diharapkan dapat menganalisis dalil tentang taubat. Taubat. Siapa di sini yang tahu taubat? Apa itu arti taubat? Kita akan belajar taubat itu tentang pengertian, kemudian hakikat, syarat, dan kedudukan taubat. Taubat itu, pengertian taubat yaitu taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tawaba, yang berarti kembali dari dosa dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat secara syar'i yaitu meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menyesali perbuatan maksiatnya, beriktikad untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki amalnya. Yang selanjutnya yaitu hakikat dan syarat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Selanjutnya itu syarat-syarat taubat. Taubat hendaknya dilakukan dengan cara bagaimana? Taubat itu dilakukan dengan cara ikhlas, kemudian menyesali serta merasa sedih atas dosa yang telah diperbuat sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya. Kemudian segera berhenti dari segala perbuatan yang telah dilakukan. Selanjutnya bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian memperbanyak membaca apa? Kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Taubatnya orang yang banyak berbuat maksiat itu dengan taubatan nasuha. Kemudian kedudukan taubat, dan kedudukannya dalam mewujudkan kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bacakan surah At-Tahrim ayat 8. Ya Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kemudian ayat yang berbicara tentang orang-orang yang bertaubat, yang kembali dan berserah diri kepada Rabb-Nya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, silakan bacakan. Surat An-Nisa ayat 110.
berprofesi sebagai pencatat buku itu. Tapi siapa sangka Malik bin Dinar yang saat ini menjadi teladan ketaatan tersebut konon akrab dengan dunia hitam dan bergelimang dosa. Segala bentuk maksiat pernah ia lakoni semasa rajang, seperti mabuk, menzalimi orang, memakan riba dan sebagainya. Orang menjauhiku akibat nista yang aku jalani, katanya mengenang kehidupannya yang kelam. Namun, kehidupan Malik berubah ketika tiba-tiba beliau ingin menikah dan mendambakan anak. Ia pun lantas mewujudkan hasratnya itu, menikah dan memiliki momongan seorang putri yang diberi nama Fatimah. Aku sangat mencintainya, ujar Malik bin Dinar. Kehadiran buah hati perlahan menyadarkan dan membangkitkan keimanan di hati Malik bin Dinar. Setiap kali bertambah besar, imannya pun meningkat dan maksiat di kalbunya berkurang. Fatimah memberikan perubahan besar dalam hidupnya. Malik bin Dinar kian dekat dengan Tuhan. Suatu ketika, Fatimah pernah melihatnya memegang segelas khamar, maka anaknya tersebut mendekat, kemudian menyingkirkan gelas tersebut hingga tumpah mengenai bajunya. Padahal usianya belum genap 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segalanya, kata Malik bin Dinar. Namun malah Allah berkehendak lain. Saat tahun kemudian, tepat di usia 3 tahun, Fatimah diambil kembali oleh sang Khalid. Kematian buah hatinya itu menjadi pukulan telak bagi Malik bin Dinar. Kepergian anaknya menjadi duka mendalam dan goncangan dahsyat. Ia kembali ke dunia hitam, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ia mengaku belum memiliki kesabaran sebagaimana idealnya seorang mukmin. Setan pun mempermainkanku, ujar Malik bin Dinar. Datanglah masa ketika setan membujuk Malik bin Dinar untuk meminum minuman haram sepanjang malam. Minuman itu membuat dirinya Siapa yang mengatakan tentang tersebut dan yang keempat yaitu tentang kisah ahli sufi yang bagaimana siapa dari ahli sufinya? Malik bin Dinar. Nah, itu seorang ahli sufi yang pertama itu seorang yang berdosa, yaitu beli bertobat karena wasilah siapa? Anaknya, karena wasilah putrinya, sehingga beliau bermimpi. Yang pertama mimpi beliau itu bagaimana? Beliau bermimpi tentang hari kiamat. Beliau bermimpi tentang hari kiamat, dan ketika itu beliau pun bermimpi. Beliau bermimpi dikejar-kejar oleh orang ular yang sama besar. Kemudian beliau juga bermimpi bertemu seorang kakek-kakek yang lemah, yang sangat lemah, dan beliau pun mengatakan mimpi tersebut itu kepada siapa? Kepada seorang ulama yang mengatakan bahwa ular yang besar itu adalah perbuatan dosanya. Dan kemudian kakek-kakek yang lemah itu adalah amal apa? Amal kebaikan. Nah, itu adalah cerita tentang Malik bin Dinar. Sekarang kalian buat kelompok sebagaimana yang telah Ibu berikan kelompoknya. Silakan. Dulu tentang video tersebut. Simpul saja simpulkan. Silakan. Perwakilan dia tersebut. Bahwa Malik bin Dinar adalah seorang pendosa, dan ketika anaknya lahir dia menjadi seorang mukmin. Kemudian anaknya meninggal dan dia menjadi seorang pendosa lagi. Sekian dari saya. Kemudian nanti presentasikan juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Ayo orang-orang yang beriman bertaubat kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap pokok kami. Pokok kami. Jadi kali Tuhan Allah Oman amnya tumpang Ika burun kasihnya yang siap dan tidak bertawad maka mereka itulah orang-orang yang Quran surat Al-Mu'ad ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa belum? Itu tentang iman dan keutamaan taubat. Perhatikan. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab untuk junjungan. Taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal dan kemudian ampunan. Kemudian taubat untuk mencapai pahala yang besar. Allah
apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum ditutup, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang menghormati orang tua dan guru. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.